Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana keterlaluannya Muqib bin Ba'alwi dalam membela Habaib Ba'alwi. Terlalu sayang, terlalu cinta berlebihan. Sehingga nalar tidak berfungsi dengan baik. Logika tidak berfungsi dengan baik. Bahkan agama ini pun tidak mampu mencegahnya daripada kehilangan nalar, kehilangan akal. Bahkan kehilangan ajaran-ajaran yang mulia dari agama tersebut. Masya Allah. Kok bisa sampai seperti itu? Bisa saja karena inilah yang disebut doktrin. Doktrin menghilangkan rasionalitas. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu keprihatinan kita, kesedihan kita adalah melihat Muqibin yang satu ini. Beliau bukan orang biasa. Beliau adalah dipanggil Abuya. Beliau banyak jamaahnya. Beliau termasuk tinggi ilmunya lah begitu. Yaitu beliau Abuya Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi, Sumedang. Pengasuh Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu Asy-Syifa wal Mahmudiyah, Sumedang. Beliau sangat mencintai Habaib Ba'alwi. Entah kenapa ceritanya, beliau ini sangat memuja Ba'alwi. Lebih daripada orang-orang yang lain. Maka ketika muncul polemik nasab, beliau tidak kuasa lagi menahan emosinya. Menahan kemarahannya yang meninggi. Sehingga bahkan menyebut Kiai Haji Imad itu dengan iblis. Dengan Wahabi, dengan Dajjal. Kita harus tentang, kita harus ingkari mereka. Ya. Kita harus dustakan mereka. Kita harus percaya kepada para ulama-ulama Allah. Mereka bukan ulama. La wallahi, alfa wallah, 1000 wallahi, mereka bukan ulama. Tapi mereka adalah setan-setan yang berbaju ulama. Setan-setan, iblis-iblis yang berbaju ulama, yang bersorban. Ingat, itu catat itu oleh semuanya. Ya. Inilah contoh-contoh daripada emosi yang mengemuka. Dibanding dengan pemikiran rasional, dibandingkan dengan keilmuan, dibandingkan dengan husnudzon kepada sesama muslim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seharusnya tidak perlu emosi dulu, tidak perlu marah dulu, tidak perlu naik darah dulu. Tetapi kalau memang ingin mengajak Kiai Imad dan orang-orang yang mempermasalahkan nasab Ba'alwi kembali ke jalan Allah, kalau yakin itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah, dengan tata cara yang baik, yang bijaksana, yang arif bijaksana, yang mengedepankan akhlak-akhlak mulia. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan fokus pada mujadalah, pada diskusi, pada pembahasan ilmu. Itu pun diselenggarakan dengan tata cara diskusi yang baik. Bukan debat kusir, bukan marah-marah. Itu petunjuk dari Al-Qur'annya. Tetapi petunjuk dari Al-Quran ini sudah disingkirkan oleh Abuya Muhyiddin ini. Sudah tidak digubris lagi. Sudah dilempar jauh-jauh. Sehingga yang muncul adalah budaya entah siapa. Budaya bangsa mana, budaya agama mana. Yang marah-marah, yang kemudian mencaci maki, mengiblis-ibliskan. Masya Allah, ini keprihatinan kita. Sekelas Abuya, tetapi mulutnya penuh caci maki dan kata-kata kotor. Bahkan di luar nalar. Sampai mengiblis-ibliskan.
Ini kan sudah tidak berpedoman pada Al-Quran, sudah tidak mencerminkan orang beragama yang baik. Apa penyebabnya? Karena terlalu cinta, terlalu sayang dengan satu kelompok atau dengan makhluk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kepada makhluk inilah yang mengakibatkan lupa kepada Allah, lupa kepada ajaran-ajaran agama Islam, lupa kepada tata cara pergaulan yang baik di kalangan muslim. Kalau kita sikapi dengan ilmu, dengan bahsul masail, dengan mutola'ah, dengan kegiatan diskusi, maka mungkin Abuya tidak akan seperti ini jadinya, kalau saja beliau tenang. Tetapi karena ini dianggap oleh Abuya sebagai ranah akidah, ranah keimanan, maka ini sudah seperti menghadapi orang kafir atau murtad. Inilah masalahnya. Jadi Abuya Muhyiddin seolah-olah menambahkan keimanan itu menjadi 7. Ketujuh adalah iman kepada Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Jika tidak beriman kepada Ba'alwi, maka keislamannya, tauhidnya, akidahnya runtuh. Begitulah kira-kira. Dan kalau sudah urusan keimanan, tidak perlu lagi ada metode penelitian. Tidak perlu ada lagi pembahasan buku-buku sejarah, buku-buku nasab, tes DNA, tes filologi, kitab Rijalul Hadis. Tidak usah. Karena mempercayai Ba'alwi hanya butuh keimanan saja. Masya Allah. Apakah ini sesuai dengan ajaran agama Islam? Tentu tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan orang-orang yang mengaku keturunan siapa? Mengaku keturunan ningrat, mengaku keturunan pejabat, mengaku keturunan raja-raja. Itu adalah persoalan lumrah manusia di muka bumi ini. Persoalan biasa. Banyak orang, ribuan orang mengaku-ngaku dan memang harus dipertegas, diverifikasi, dikonfirmasi betul apa enggak pengakuannya itu. Itu sebenarnya pandangan awalnya. Jadi yang mengaku keturunan Nabi ini bukan Ba'alwi saja, tetapi ratusan bahkan ribuan klan atau manusia yang mencoba menisbahkan atau menasabkan dirinya, mengidentifikasikan keluarga dan keturunannya sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW. Tetapi banyak diantaranya yang gagal. Karena apa? Karena ya banyak yang mempertanyakan, tidak mengabsahkan, melakukan penelitian terhadap klaimnya itu dan tidak berhasil membuktikan, walhasil gagal. Jadi mereka-mereka itu yang mengaku-ngaku itu bisa jadi dibela oleh tokoh-tokoh yang internal di dalamnya sebagai memutuskan keluarga Nabi. Seperti Abuya Muhyiddin ini. Misal keluarga Al-Kaf mengaku keturunan Nabi. Menurut ulama setempat, Anda bukan keturunan Nabi. Anda tidak terverifikasi, Anda tidak bersambung, tidak sahih. Kemudian ada dari keluarga Al-Kaf itu atau pembelanya mencak-mencak. Wah, ini orang ini sudah tidak beriman. Ini orang ini iblis ini yang memutuskan keluarga Al-Kaf bukan keturunan Nabi. Ini menyesatkan umat ini. Justru ulama yang memfatwakan Al-Kaf bukan keturunan Nabi, itu ulama yang melindungi kesucian nama Nabi Muhammad SAW dari ditempeli, dari diklaim oleh orang-orang yang tidak memenuhi syarat atau orang-orang yang tidak valid, tidak sah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, emosi Abuya Muhyiddin atau di luar nalarnya Abuya Muhyiddin, bahkan itu semakin menjadi-jadi, semakin menggila. Apa saja yang kemudian beliau ungkapkan ini juga di luar nalar. Bahkan bisa dibilang berani. Bahkan bisa dibilang sesat. Seperti apa? Beliau mengatakan orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa wajib Ramadan, meninggalkan ibadah haji, itu lebih baik daripada tidak percaya Ba'alwi keturunan Nabi. Masya Allah. Ini pemahaman apa lagi ini? Masa rukun Islam ini dibandingkan dengan percaya kepada habaib Ba'alwi.
bahkan lebih tinggi lagi posisinya. Ini kan sudah penyesatan dan kesesatan yang luar biasa. Orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan, orang-orang yang meninggalkan rukun Islam, masa lebih baik daripada yang menafikan nasab Ba'alwi. Na'udzubillahi min dzalik. Harus diluruskan ini umat, harus cepat dijagain ini umat, agar umat ini tidak ikut celaka semuanya. Ya, Buya memberanikan diri, untuk ini. Kenapa? Kasihan, ini bahayanya lebih besar bahayanya ketimbang umat ini meninggalkan salat yang 5 waktu. Lebih besar bahayanya ketimbang umat ini meninggalkan saum Ramadan. Ingat. Loh, kenapa begitu? Kalau meninggalkan sholat fardu, meninggalkan ibadah, meninggalkan saum, tidak haji, tidak zakat, tidak haji umpamanya, tidak sholat, tidak saum, ini urusannya dia dengan Allah. Tapi kalau sudah dia membatalkan nasab Ba'alwi ini daripada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berhusnuzon saja mungkin maksud beliau Ba'alwi ini satu-satunya keturunan Nabi di dunia ini. Sehingga menafikan Ba'alwi sama dengan menyerang Nabi. Begitulah kira-kira. Sama dengan menafikan Sayyidina Hasan dan Husain. Sama saja dengan menafikan seluruh keturunan Nabi. Padahal masih banyak keturunan Nabi yang lebih sahih, lebih valid, lebih akurat, lebih terpercaya pengakuannya dibanding Ba'alwi. Contoh keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Contoh keturunannya Wali Songo. Contoh keturunannya Raja Yordania. Dan orang-orang Bani Hashim lainnya yang jumlahnya ribuan mungkin. Itu bisa kita percaya dan kita muliakan. Mungkin pemahaman beliau seperti itu. Jadi Ba'alwi itu satu-satunya cucu Nabi di dunia ini. Padahal masih banyak. Kami tidak percaya Ba'alwi, tapi kami punya alternatif untuk memuliakan cucu Nabi betulan, cucu Nabi beneran yang terverifikasi, yang kami percaya. Tidak mempercayai itu karena ya ada sesuatu musabab, ilat yang dibolehkan dalam agama. Bahkan dalil-dalilnya cukup kuat, metode-metode pengisbatan nasabnya cukup kuat, syarat-syaratnya juga cukup detail dan sudah dikaji semuanya. Makanya ini bukan masalah akidah, bukan rukun iman, bukan rukun Islam, bukan antara Islam dan kafir, seperti pemahaman Abuya Muhyiddin. Begitulah kira-kira. Mudah-mudahan beliau ini terus-menerus mengkaji masalah nasab ini sehingga beliau bisa menurunkan tensinya dan berpikir sewajarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.